Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah menunjuk Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia hingga Gubernur definitif ditetapkan. Presiden Prabowo Subianto resmi menerima pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah kini menindaklanjuti proses administrasi dengan menyiapkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Peri secara hormat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan surat pengunduran diri Peri telah diterima Presiden dan diproses berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Pemerintah mengapresiasi atas pengabdian Peri yang memimpin Bank Sentral selama sekitar 7 tahun. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah juga menunjuk Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia hingga Gubernur definitif ditetapkan. Tim Liputan, ID Action. Peri Warjio secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 27 Juli 2026. Lantas seperti apa sepak terjang Peri Warjio di industri Bank Sentral? Berikut liputannya. Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari kursi Gubernur Bank Indonesia pada 27 Juli 2026. Nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan surat keputusan Presiden terkait pemberhentian Peri dari kursi orang nomor 1 BI. Sesuai ketentuan Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti akhirnya dipilih menjadi penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Lantas bagaimana sepak terjang Peri Warjio di industri keuangan Indonesia selama ini? Mengutip situs resmi Bank Indonesia, Peri Warjio yang lahir di Sukoharjo pada 1959 merupakan orang yang lama berkarir di Bank Indonesia. Tercatat dirinya bergabung dengan Bank Indonesia sejak 1984, sekaligus menandakan 40 tahun dirinya berkarir di Bank Sentral. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sejak 23 Mei 2018, Peri pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur 1 periode 2013-2018 era Gubernur Agus Martowardoyo, serta menjadi asisten gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional. Bahkan dirinya juga sempat menduduki posisi Direktur Eksekutif di International Monetary Fund selama 2 tahun dan mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam Southeast Asia Voting Group pada tahun 2007-2009. Selama berkarir di Bank Indonesia, pria berusia 67 tahun ini berfokus di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset ke Bank Sentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta Biro Gubernur. Selain itu dirinya juga mendukung perkembangan pembayaran digital dengan lahirnya Quick Response Code Indonesian Standard pada tahun 2019 lalu. Gubernur BI memilih pergi, pasar langsung bereaksi. Pengunduran Gubernur Bank Indonesia di tengah tantangan stabilitas rupiah dan sentimen pasar memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan moneter ke depan. IHSG pagi ini juga ikut tertekan, rupiah pun kembali menjadi perhatian. Apakah ini gejolak sesaat atau justru sinyal yang bisa memperpanjang tekanan ekonomi Indonesia? Untuk membahas lengkap lebih lanjut telah bergabung bersama kami pakar ekonomi Yanwar Rizky. Selamat sore Pak Yanwar. Selamat sore, Mbak. Ya Pak Yanwar, ini mundurnya Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia memang disebut karena alasan pribadi. Tapi kalau dari sisi ekonomi, Pak Yanwar melihatnya keputusan ini seperti apa? Apakah memang ada kemungkinan faktor lain yang mempengaruhi? Baik, kalau saya melihatnya gini ya. Pertama, sebetulnya di awal tahun lalu, di Januari 2025, sebenarnya kan sempat juga ada berita heboh terkait dengan Pak PW ini, gitu, bahwa ruangannya di OTT oleh KPK terkait dengan CSR. Nah, berdasarkan amatan saya setelah itu sebetulnya figur Gubernur Bank Sentral kita dari sudut pandang independensi Bank Sentral ataupun ukuran-ukuran terkait dengan kinerja Gubernur Bank Sentral sebetulnya dalam posisi melemah, gitu ya. Dalam artian
bahwa di saat sebetulnya tekanan volatilitas lagi naik. Jadi gini Mbak, saya ingin memberikan gambaran dulu gini. Gambaran bahwa sebetulnya kita itu kalau terkait dengan kebijakan moneter ini, kita berada dalam posisi membutuhkan uang beredar dalam perekonomian kita yang sebetulnya dapat berputar dari uang-uang yang ada dalam sistem perbankan, dalam sistem devisa, yang kemudian memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita, kan kurang lebih seperti itu. Nah, dalam era perbankan dan moneter modern saat ini, itu yang disebut dengan leveraging. Jadi artinya bahwa kalau misalnya uang masyarakat yang disimpan di dalam sistem perbankan, yang disebut dengan M1, itu kemudian bisa berputar lebih tinggi, maka sebetulnya perekonomian itu dalam posisi liquid dan kemudian cenderung perekonomian dalam kondisi ya positif. Nah, itu ukurannya adalah yang disebut dengan dalam sistem moneter M2, uang M1 yang beredar luas gitu ya. Nah, kita lihat dulu rasionya M2 kita. M2 kita dibandingkan dengan GDP, jadi M2 dibandingkan seluruh kue pertumbuhan ekonomi kita, kue ekonomi kita itu 42%. Artinya M1 bisa meleveraging sebesar 42% lah terhadap GDP. Nah, ini rendah sekali, bahkan dibandingkan negara-negara di ASEAN, kita tuh rendah dan tertinggal. Jadi artinya Vietnam misalnya 74%. Nah, dalam posisi yang seperti itu, artinya sebetulnya M2 kita itu sangat tergantung oleh kebijakan oleh bank sentral utama. Nah, bank sentral utama ini ada dua. Satu, kalau kita bicara yang global market, ya karena US dollar itu tetap menjadi ruling currency, artinya terkait dengan kebijakan The Fed, Federal Reserve dari Amerika Serikat, terkait dengan kebijakannya, terkait dengan likuiditas terhadap global market. Kedua, terhadap Asia market sendiri, yaitu Bank Sentral Jepang. Nah, pertama, Bank Sentral Jepang di tahun 2022, dia memberikan sinyal bahwa Jepang sebetulnya akan melakukan pengeringan likuiditas karena untuk kepentingan Jepang sendiri. Amerika Serikat sendiri mulai 2020 juga melakukan pengeringan likuiditas. Nah, dalam posisi pengeringan likuiditas seperti itu, sebetulnya kita akan mengalami tekanan yang disebut dengan tekanan nilai tukar. Ya. Jadi artinya nilai tukar akan cenderung melemah. Nah, dalam posisi seperti itu, ketika kita bicara setelah OTT KPK itu, saya melihatnya Gubernur BI PW itu cenderung akomodatif terhadap maunya pemerintah. Jadi artinya misalnya saja, pemerintah menginginkan BI rate turun, BI rate turun. Pemerintah menginginkan stabilisasi surat utang pemerintah agar yieldnya stabil, dia lakukan. Di saat sebetulnya yang terjadi bahwa bank sentral utama, baik The Fed maupun BOJ, itu tidak memberikan kompensasi inflasi. Jadi inflasi globalnya sendiri lagi naik. Kalau inflasi global lagi naik, sebetulnya bank sentral kalau tidak mau terjadi volatility berlebihan di market, maka menaikkan suku bunga bank sentral. Nah, trennya sebetulnya baik The Fed maupun BOJ tidak memainkan instrumen Fed rate maupun BOJ rate. Nah, artinya apa? Dia memberikan kompensasi, membiarkan pasar bervolatilitas ataupun bergerak volatility. Nah, yang terjadi adalah baik Amerika Serikat maupun Jepang, dia memberikan kompensasi dengan membuat kenaikan suku bunga surat utang pemerintahnya yang disebut dengan yield. Nah, dalam posisi seperti itu, Gubernur Bank Sentral kita, PW, dia melakukan counter cyclical. Jadi di saat BOJ dan The Fed itu memberikan relaksasi neraca moneternya dengan membiarkan surat utang pemerintah yieldnya naik karena Bank Sentral tidak menempuh kenaikan suku bunga, BI kemudian justru melakukan stabilisasi yield surat utang kita dengan terus menyerap yang namanya SBN diserap terus oleh BI sehingga yieldnya stabil. Tentu ini untuk kepentingan pemerintah sangat mendukung, mengharapkan ini untuk memberikan sinyal seolah-olah bahwa ekonomi baik-baik saja. Tapi di sisi lain, kan pilihannya kalau memang ingin melakukan stabilisasi dalam artian yield, artinya kan kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga pun countercyclical, jadi dia melakukan dua hal yang memang diinginkan oleh pemerintah. Nah, kalau kita perhatikan, kontraksi ini menjadi terjadi setelah yang namanya US dollar indeksnya volatile melemah. Ketika volatile melemah,
mata uang negara-negara lain menguat terhadap US dollar, sementara rupiah kita tetap melemah. Itu yang kemarin menjadi 18.200 dan sebagainya. Nah, ketika tembus 18.200 itu, PW ini menurut saya melakukan turnaround. Jadi yang tadinya akomodatif terhadap pemerintah, dia turn around dengan kemudian dia menyusul karena sudah ketinggalan di belakang kurva, menaikkan BI rate berkali-kali, dan kemudian juga dia mulai melakukan relaksasi yang namanya yield surat utang, mulai dia tidak kendalikan terlalu ketat sehingga bisa ke 7,4% dan sebagainya. Nah, kelihatannya ini yang membuat pemerintah agak gerah ya. Kemudian PW juga bilang ketika pertemuan di DPR bahwa dana SAL harus kembali ke BI, dalam artian gini, karena BI melakukan yang namanya sebuah, ya kalau kita ngomong lari, BI udah ketinggalan di belakang kurva. Untuk menyusul kurva itu dia satu melakukan agresif naikin BI rate, relaksasi juga terhadap yield surat utang, dan BI juga melakukan intervensi pasar terbuka di falas di market. Nah, untuk itu kan BI butuh likuiditas, artinya sebetulnya dana SAL pemerintah harus kembali ke BI agar BI punya likuiditas. Nah, di sini kelihatannya masalahnya, karena setelah itu pemerintah sendiri kan punya kepentingan karena dana SAL ini untuk program-program pemerintah. Jadi kalau menurut saya pada akhirnya yang memicu nih kejadian terakhir ini kelihatannya. Jadi kejadian terakhir ini kelihatannya Pak Peri dianggap melawan maunya pemerintah ya. Tapi kan kalau kita lihat dari posisi marketnya sebetulnya memang dia harus melakukan beberapa hal terkait dengan nilai tukar. Baik, Pak Yanuar, kami mendapatkan poinnya. Berarti kemungkinan ada tekanan dari pemerintah pada saat PW ini berusaha menyusul kurva begitu ya. Pak, ini seberapa penting sosok Peri Warjio ini bagi kepercayaan pasar, dan apakah pergantian yang mendadak seperti ini dibacanya sebagai ketidakpastian bagi investor atau bagaimana? Baik, ini ketidakpastian itu sendiri sebetulnya buat investor satu, kalau isu ketidakpastian meningkat, maka investor akan merasa bahwa peluang dia untuk melakukan return jangka pendek itu juga meningkat dari volatility. Artinya kalau Anda bermain dalam posisi yang tepat, isu bertambah, volatility melebar, maka Anda juga akan punya keuntungan yang melebar. Itu yang disebut dengan spekulasi berlebihan. Jadi artinya sebetulnya di tengah kondisi pasar, saya ingin fokus dulu ada satu hal ya. Sekarang kan chair the Fed itu Kevin Warsh ya. Kevin Warsh sudah jelas polisinya. Kevin Warsh itu polisinya bahwa dia tidak akan melakukan aktivasi kebijakan bank sentral lewat Fed rate. Artinya sebetulnya Kevin Warsh dan FOMC di Fed ke arah kedepannya inflasi yang terjadi di Amerika Serikat dan juga yang merembet dari inflasi global akan dibiayai, dikompensasi lewat volatility. Jadi gampangnya gini deh Mbak. Kalau misalnya saya misalnya terkait dengan inflasi saya akibat hari-hari saya harus belanja naik 10%. 10% ini tidak bisa saya dapatkan dari kenaikan upah saya. Kemudian 10% ini teorinya kalau bisa saya dapatkan dari kenaikan suku bunga tabungan saya, maka sebetulnya inflasi saya dikompensasi oleh suku bunga. Nah sekarang arah dari The Fed itu sebetulnya Anda inflasi 10%. Pendapatan upah nggak bisa ngikutin 10%. Saya juga nggak mau naikin suku bunga bank sentral. Maka 10%-nya kamu dapat dari mana? Ya dari market. Artinya sebetulnya dengan dia memberikan yang namanya US Treasury Yield yang tadinya range-nya berkisar di antara 4,2 sampai ke 4,5 dan sekarang bergeser dari 4,3 ke 4,7. Jadi itu sebetulnya sinyal yang jelas bahwa sebetulnya The Fed memberikan kompensasi inflasi gampangnya dari hasil ngegoreng instrumen di pasar keuangan. Dan itu akan berdampak luas terhadap market secara keseluruhan. Dan kalau di kita, itu akan berdampak terhadap nilai tukar. Jadi posisi situasi saat ini itu seperti itu. Nah, dalam situasi seperti itu, isu besarnya seperti itu, ibaratnya kalau isu gedenya lagi kayak gitu, Anda tambah lagi isu ketidakpastian lain, maka spekulasinya akan tambah melebar. Jadi artinya, menurut pendapat saya, kita berada dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Kemudian dalam kondisi tidak baik-baik saja itu, kita menambah isu yang tidak penting. Misalnya gini, tidak ada yang salah yang dikatakan oleh Presiden. Misalnya saja, rasio M2 kita terhadap GDP kita rendah. Presiden selalu mengatakan karena uangnya dibawa keluar. Ya kan, dibawa keluar segala macam. Ya, tapi dalam situasi jangka pendek saat ini, ibaratnya gini nih Mbak.
seorang punya masalah, masalahnya misalnya terkait dengan gaya hidup, dia demam, kemudian dia ke dokter, dokter bilang, oh gaya hidup kamu salah sih gini, dan kemudian kan harusnya demam dia diturunkan dulu, dikasih obat penurun demam, dikasih painkiller, baru kita bicara merubah gaya hidup dia. Nah, yang terjadi di Indonesia saat ini, kita tuh lagi demam, tapi kemudian kita bicara hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang mengakibatkan kamu demam, padahal yang harus kita atasi, turunkan dulu demamnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi artinya, apa yang bisa dibaca pasar oleh saat ini, kelihatannya memang kita kehilangan fokus, Mbak. Kehilangan fokus bahwa sebetulnya kita harus juga menyelesaikan dulu persoalan-persoalan jangka pendek. Dan peran Bank Sentral itu terkait dengan persoalan-persoalan jangka pendek saat ini. Jadi artinya figur yang kompeten terkait dengan situasi market, figur yang punya jam terbang yang cukup, itu juga menjadi penting. Nah, di saat seperti ini, seperti juga tadi yang sudah disampaikan oleh Sindo, ya kalau kita bicara Pak Pele, ya dia memang orang Bank Sentral ya. Jadi artinya pasar akan melihat sebetulnya arahnya kemana nih gitu. Dan apalagi pasar sendiri melihat misalnya ketika drama di OJK kemarin gitu ya, kemudian pergantiannya, ya pasar melihatnya ya yang ganti juga lebih banyak keputusan-keputusan politik ya. Jadi seperti itu Mbak. Jadi kondisinya itu ya kurang lebih kita kondisinya lagi demam, kemudian bukannya menyembuhkan dulu demamnya, malah kita bicara ke hal-hal panjang. Sama aja kan ketika kita ke dokter demamnya nggak diturunin, akhirnya kita lewat karena demamnya nggak diturunin gitu, bukan karena apa-apa gitu. Ya. Gitu. Baik Pak Yanwar dan juga pemirsa, ini usai pengumuman mundurnya Gubernur Bank Indonesia, pasar pun bereaksi. IHSG sempat dibuka melemah sebelum kembali menguat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pagi ini dibuka melemah, yaitu di angka 6.185,799. Meski dibuka di zona merah, namun IHSG perlahan membaik dan terus merangkak naik di angka 6.214,64. Sementara nilai tukar rupiah bergerak melemah 0,05% menjadi 17.972 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti yang menggantikan Peri Warjio berkomitmen menjaga stabilitas pasar dan rupiah. Ya Pak Yanwar, ini IHSG tadi sempat melemah. Menurut Bapak ini sejauh mana penurunan IHSG ini berkaitan dengan sentimen dari mundurnya Peri Warjio ini Pak? Menurut saya sih walaupun kelihatan melemah gitu ya, kemudian rupiah juga melemah, tapi sebetulnya pasar juga belum merespon berlebihan sih terhadap isunya Pak Peri ini. Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya dari volatility yang ada di XY-nya sendiri atau US dollar index-nya sebenarnya di pasar Asia ya. Jadi US dollar index di pasar Asia kita lihat sebetulnya dalam tren melemah. Tapi melemah itu bukan berarti US dollar berhenti ngamuknya nih. Karena kan seperti saya bilang di awal tadi bahwa sebetulnya the Fed memberikan ruang untuk volatility. Nah, kalau kita lihat di Asia market terhadap US dollar index hari ini, sebetulnya kondisinya US dollar index itu lagi melemah dari 100 dari hampir ke 102 turun ke 101-an. Nah, jadi kalau dalam posisi ini kita bacanya rupiah kita dalam posisi yang terbalik, sebetulnya ada. Jadi ada posisi yang di short oleh pelaku pasar terkait dengan isu Pak Peri, tapi belum menjadikan isu Pak Peri sebagai isu besar untuk pasar meraih keuntungan gitu ya, atau menaikkan volatility. Tapi kalau dilihat dengan DXY ataupun US dollar index-nya di Asia market hari ini cenderung ke arah melemah dan rupiah juga melemah, sementara mata uang negara Asia lainnya terhadap DXY menguat karena DXY-nya melemah, ini sebetulnya menunjukkan bahwa respon pasar terhadap sinyal Pak Peri itu mengarah kepada membentuk pola short baru. Jadi artinya keseimbangannya akan digeser lagi karena ada ditambah isu ketidakpastian. Tapi apakah ini juga berdampak masif? Tidak. Jadi itu yang ingin saya gambarkan, Mbak. Jadi bahwa apakah isu Pak Peri ini sudah direspon berlebihan masif oleh market? Tidak.
tapi bahwa market sudah melakukan pledge ataupun juga situasi bahwa isu ini ke depan akan menambah ketidakpastian dalam rupiah, itu sudah dilakukan. Cirinya dari mana? Ya cirinya adalah ketika DXY di Asia market melemah, rupiah harusnya kan menguat, rupiah melemah gitu. Jadi itu yang bisa kita baca. Nah sekarang yang dikatakan oleh DGS, oleh Desri Damayanti, bahwa BI berkomitmen terus untuk melakukan stabilisasi. Artinya kalau sekarang misalnya rupiah sudah dalam posisi ketika DXY melemah dan rupiahnya kemudian juga ikut melemah, artinya kan BI akan melakukan yang namanya intervensi di pasar uang langsung, baik itu di pasar uang Asia, dalam hal ini di BI sendiri, dan mungkin nanti malam nih. Jadi artinya setelah kita jam 6 malam setelah maghrib waktu kita, US market kan buka. Nah US market kan akan mempledge juga rupiah. Nah kita mesti lihat rupiah sendiri di pledge bagaimana posisinya. Jadi artinya terhadap isu Paperi ini, kalau di Asia market sebetulnya sudah terlihat bahwa ada respon negatif, tapi belum masif. Nah persoalannya kalau nanti begitu jam 6 sore US market buka, responnya juga tetap negatif, maka pilihannya kan BI akan melakukan operasi pasar terbuka seperti yang juga kemarin dilakukan oleh BI beberapa kali. Dan kalau bicara ke sana, kalau terus-terusan terjadi, ya yang namanya cadangan untuk operasi pasar ini juga terbatas. Apalagi BI sendiri yang namanya likuiditasnya ditarik terus kan, yang sal pemerintah ditarik ke Bank Himbara. Jadi menurut saya ini tanda sinyal bahwa pasar sudah menganggap ini akan menjadi isu besar, ya. Nah sekarang kalau artinya kalau kita menganggap akan menahan itu, kalau kita intervensi terus juga akan ada batasnya gitu. Baik, gitu, baik. Mbak. Terakhir, Pak Yanuar, dalam jangka pendek apa yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia dalam merespon situasi seperti ini dalam masa transisi mungkin? Singkat saja, Pak. Ya, begini ya, saya mungkin pada akhirnya ingin mengatakan bahwa pada akhirnya kita harus sampai pada satu kesadaran besar. Jadi menurut saya Presiden sebagai kepala negara tentu dia memiliki kewenangan terhadap semua institusi negara. Tapi Presiden sebagai kepala pemerintahan, dia harus memberikan juga ruang independensi terhadap Gubernur Bank Sentral kita. Ya, artinya Bank Sentral kita untuk melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk menyembuhkan dulu demam dalam perekonomian kita. Nah, artinya kepentingan-kepentingan terkait dengan pemerintah harus dijaga dulu jaraknya. Artinya bahwa pemerintah menginginkan ini itu ya moneter harus menjaga dulu bagaimana stabilisasi bisa dilakukan, bagaimana demam bisa diredakan. Nah untuk itu Presiden sebagai kepala pemerintahan menurut saya harus memiliki komitmen untuk memberikan ruang yang namanya otoritas moneter menyembuhkan dulu persoalan demamnya. Artinya pro stability. Dalam posisi seperti itu menurut saya tekanan-tekanan politik yang terkait dengan seolah-olah menganggap bahwa Bank Indonesia bagian dari pemerintahan itu akan semakin negatif. Gini loh Mbak, kita boleh saja menganggap diri kita kuat. Ya, kalau kita menganggap diri kita kuat itu, ketika kita misalnya melakukan counter cyclical, seperti saya katakan tadi, counter cyclical misalnya di saat bank sentral negara lain memberikan ruang agar yield surat utang negaranya naik. Tapi dia juga menahan suku bunga bank sentralnya. Ya. Kita kontrasiklikal, yang terjadi rupiah kita melemah. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan arus uang di pasar secara siklus yang berbeda. Nah dalam posisi seperti itu menurut saya pada akhirnya tidak cukup apa yang harus dilakukan oleh bank sentral. Tapi memang harus ada konsensus politik, terutama Presiden sebagai kepala negara, yang memang memberikan ruang untuk bank sentral menyelesaikan dulu persoalan-persoalan jangka pendeknya. Artinya pemerintah tidak bisa terlalu egois meminta bank sentral mengurusi urusan pemerintahan. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas Pak. Terima kasih Pak Yanuar, sama-sama. Pengamat ekonomi telah berbagi bersama kami dan terima kasih atas waktunya di Sindo Sore. Sehat selalu Pak. Selamat malam Pak. Indonesia siap menjalani laga perdana Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja. Sido Sore kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.